Janganlah kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mungkin di antara kita yang sudah loyo, sudah gak semangat ini, pasti ada. Kalau enggak mungkin firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo bangkitkan kembali antusias saudara, nyalakan kembali semangat saudara. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita maju dan kita layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saya akan bawa saudara kepada satu ilustrasi dari Alkitab tentang bagaimana bangsa Israel di padang gurun. Mereka mempunyai satu peraturan yang penting ketika mereka di padang gurun. Mereka harus memelihara api di atas mezbah korban. Dan api yang di atas mezbah korban bakaran tidak boleh padam. Ya, ini adalah gambar dari kemah suci, tabernakel Musa. Ya, di depan itu ada dua perkakas yang penting. Yang paling depan adalah mezbah korban. Di belakangnya namanya bejana pembasuhan. Di mezbah korban inilah orang mempersembahkan korban binatang. Namun saudara, Allah punya satu peraturan di dalam Imamat pasal 6, 8, 12, 13. Bahwa api yang di atas mezbah ini tidak boleh padam. Ini peraturan penting ini. Allah berkali-kali ditekankan oleh api yang di atas mezbah tidak boleh padam. 40 tahun, 40 kali 12 bulan kali 30 hari kali 24 jam, api ini tidak boleh padam. Mengapa tidak boleh padam? Karena api ini yang untuk membakar korban itu bukan api yang berasal dari manusia, melainkan api yang berasal dari sorga. Begitu api itu nyala, cet. Pada waktu kemah sembahyang ditabiskan, api nyala. Coba kita baca bagaimana api itu mulai nyala di dalam Imamat 9 ayat 23 dan 24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Jadi api yang di atas mezbah ini yang dibuat untuk membakar korban binatang, itu api yang berasal dari Allah. Api inilah nanti yang dipakai untuk menyalakan mezbah dupa yang di dalam kemah. Masih ada mezbah lagi kecil untuk membakar pedupaan, untuk menyalakan akaki dian. Pokoknya api yang dipakai di kemah sembahyang ini semua apinya Allah. Makanya anaknya Harun 2 mati karena memakai api sendiri, api asing. Mati mereka terbakar. Tuhan tidak main-main dengan hal ini. Api ini tidak boleh padam, harus dipelihara. Tiap pagi dikasih kayu bakar, dibakar korban. Kalau apinya mulai nyala ditambahi kayu. Ya, ibaratnya kalau saudara melihat olimpiade itu apinya itu bukan sembarang api. Itu api yang diambil dari matahari dengan lensa, difokuskan, bakar. Dan itu pun harus dilakukan di Yunani. Kemudian dengan obor dibawa, tidak tahu berapa ribu pelari itu, estafet sampai tempat penyelenggaraan, dinyalakan di situ. Kurang lebih mirip-mirip begitu. Jadi api ini sudah harus dipelihara. Lalu apa yang bisa menyebabkan api ini padam? Api ini gambaran dari roh kita, pelita yang ada di dalam roh kita, pelitanya Tuhan. Apa yang bisa menyebabkan padam? Yang pertama kita mau lihat yaitu tentu dengan kemalasan, ya, kelalaian.
Imam-imam lupa membawa korban. Imam-imam lupa membawa kayu bakar. Akhirnya ya padam. Demikian juga dengan kehidupan kita, roh kita. Kalau kita tidak pelihara, kita malas, kita lalai, itu bisa padam, saudara. So itu ayo kita rajin. Bagaimana mengatasi kemalasan? Yaitu kita harus rajin, saudara. Tidak ada cara lain. Kalau sudah rajin, malas akan hilang. Jadi orang-orang yang malas harus berkobar-kobar ini. Tidak ada cara lain untuk mengatasi kemalasan kecuali kita sendiri yang mau bangkit rajin. Semangat, jangan sampai lalai. Kayu harus dibakar terus setiap pagi. Kayu bakar. Kayu itu bicara tentang kemanusiaan kita. Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini persembahan korban di waktu pagi. Seperti imam-imam yang memberi kayu bakar supaya mezbah itu bisa menyala, 24 jam menyala. Setiap pagi kamu harus taruh kayu bakar dan mempersembahkan korban, kata firman Tuhan. Ya, kemanusiaan kita bakar di atas mezbah Tuhan. Kita menunggu-nunggu hadirat Tuhan. Kita mohon api surgawi membakar kita. Supaya mezbah ini, supaya semangat kita, supaya kerajinan kita menyala-nyala. Saudara. Yang kedua, saudara, apa yang bisa menyebabkan api itu padam? Yaitu debu. Ya, kita tahu bahwa mereka itu 40 tahun di padang gurun ini. Saya tadi cuma berpikir bagaimana waktu mereka bergerak dari tempat ke satu tempat. Pasti api itu dipertahankan dengan bagaimana cara kita tidak tahu. Tapi yang pasti api itu dipertahankan jangan sampai padam dalam perjalanan. Apa yang bisa menyebabkan api itu padam? Debu. Debu padang gurun, debu padang pasir. Debu itu adalah produknya bumi. Jadi debu itu punya arti rohani yaitu keduniawian. Keduniawian ini bisa membuat roh kita, semangat kita kepada Tuhan, antusias kita kepada Tuhan akan bisa menjadi pudar. Kita harus berhati-hati ini. Keduniawian, dunia. Apa orang Kristen tidak boleh menikmati dunia? Menurut saudara bagaimana? Boleh enggak menikmati dunia? Boleh. Ya, firman Tuhan enggak bilang tidak boleh. Kita bisa menikmati itu, firman Tuhan malah berkata itu adalah kasih karunia Allah. Pengkhotbah itu. Anugerah Allah. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, saudara. Kenikmatan dunia, ada yang berdosa, itu tidak boleh. Saya rasa saya tidak boleh sebutkan, saudara tahu. Ada kenikmatan dunia yang jelas berdosa, itu tidak boleh. Tapi orang Kristen, firman Tuhan tidak melarang untuk kita menikmati dunia. Ya, saudara punya rumah bagus, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Saudara punya mobil bagus, saudara bisa ngelencer ke luar negeri. Kenapa tidak? Kalau itu memang berkat Tuhan. Tapi satu hal yang firman Tuhan katakan apa? Jangan mencintai dunia. Kita harus bedakan. Menikmati dunia oke. Tapi jangan mencintai dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang tidak diperbolehkan oleh firman Allah mencintai dunia. Cinta melekat hati kita. Kita diberkati kekayaan itu kita harus bersyukur. Tapi jangan sampai hati kita melekat kepada kekayaan. Ini memang tidak mudah, saudara. Dan ini harus benar-benar kita menjaga hati kita. Ya, karena manusia siapa yang tidak senang kaya, siapa yang tidak senang diberkati Tuhan, semua senang. Tapi jangan sampai hati kita melekat. Paulus berkata apa? Memiliki tapi seperti tidak memiliki. Inilah yang perlu kita mengerti. Jangan kita mencintai dunia, karena kalau kita mencintai dunia, kita tidak akan mencintai Allah. Cinta itu nggak bisa dibagi. Ya, kalau kita mencintai dunia, kita pasti kasih kita kepada Allah akan turun. Makanya saudara-saudara, terlebih kalau kita diberkati, kita harus lebih menjaga hati kita.
Karena iblis itu lihai. Dia punya pengalaman yang luar biasa dengan manusia, saudara. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita, saudara. Jangan sampai hati kita, kerajinan kita, semangat kita, antusias kita, cinta kita, penyerahan kita, semua kasih kita kepada Tuhan menjadi padam, menjadi dingin. Karena dunia ini tidak ada artinya semuanya itu, saudara. Harta itu tidak bisa menambah umur kita. Harta tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, tapi kalau kita diberkati, nikmati. Nikmat itu kasih karunia Tuhan. Diberkati kekayaan dan bisa menikmati. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Sudah catat Pengkhotbah 5 ayat 18. Tapi jangan sampai hati kita melekat. Demas, salah satu contoh. Seorang rekan sekerja Rasul Paulus. Yang pernah berjuang bersama-sama dengan Rasul Paulus. Mati hidup melayani Tuhan. Tapi di akhir hidup Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menulis suratnya yang terakhir di 2 Timotius. Dia berkata apa? Demas telah meninggalkan aku karena dia mencintai dunia. Sayang kan? Debu padang pasir itu bisa membuat api ini pudar bahkan padam. Dan yang ketiga, apa yang bisa menyebabkan api itu padam? Yaitu angin padang gurun, saudara. Angin itu firman Tuhan selalu berbicara menyimbolkan dengan pengajaran. Pengajaran itu disimbolkan dengan angin. Berbicara tentang angin, angin itu bisa berguna tapi bisa merugikan. Angin itu perlu untuk membuat api menyala, bukan? Karena oksigen, api menyala itu perlu oksigen. Tapi kalau angin itu terlalu kencang, api itu kan padam. Ya, ini gambaran dari pengajaran. Pengajaran penting, pengajaran yang sehat itu bisa membuat iman kita menyala. Bisa membuat kasih kita kepada Tuhan menyala. Antusias kita melayani Tuhan menyala kembali. Tapi pengajaran yang tidak sehat itu bisa memadamkan roh kita. Membuat roh kita akhirnya mati. Tidak semangat lagi melayani Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kita harus waspada kepada pengajaran. Kita sudah melihat banyak pengajaran yang aneh-aneh. Namun saya mau katakan di sini, saya percaya bahwa di akhir zaman ini akan muncul yang lebih aneh-aneh lagi. Pasti akan muncul itu. Karena itu firman berkata. So itu kita harus berhati-hati. Ada satu syarat supaya kita tidak terbabit, tidak roboh kena angin ini. Yaitu kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada satu syarat penting, saudara, supaya saudara kuat menghadapi angin ini, yaitu harus bertumbuh, tidak boleh mandek. Bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita. Bertumbuh di dalam iman kita. Bertumbuh di dalam kebenaran firman. Bertumbuh dalam segala perkara ke arah Kristus. Maka saudara akan bisa kuat, tidak diombang-ambingkan tadi katakan. Seperti anak-anak. Memang anak-anak itu paling gampang ditipu kan. Dikasih permen aja sudah katut. Ya, tapi kalau orang sudah dewasa, dia mulai mengerti, dia tidak akan mudah. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan juga berkata, mari kita bertumbuh. Bertumbuh dalam hal-hal yang rohani. Cintai firman-Mu. Cintai firman Tuhan, cintai Alkitab-Mu. Baca Alkitab itu, saudara. Jangan cuma ditaruh di geledak notok. Tidak pernah dibaca. Ayo kita bertumbuh ya. Ada satu sidang jemaat yang karena angin pengajaran akhirnya jadi melempem. Yaitu sidang jemaat Galatia. Makanya ada surat Galatia. Angin pengajaran yang keliru. Mereka jadi melempem. Kasihnya kepada Tuhan melempem. Kasihnya kepada Paulus melempem. Mami Paulus nulis begini di dalam surat Galatia. Dulu kamu berlomba dengan baik. Kenapa sekarang kamu kok tidak lari lagi? Apa yang menghalangi kamu? Dulu kamu semangat. Tapi kenapa sekarang kamu kok melempem gitu? Siapa yang membuat kamu melempem di Galatia? Mereka kena angin pengajaran yang keliru. Bagaimana sidang jemaat itu salah, terbabit oleh angin. Kena angin. Sebab itu mari kita mau jaga dengan kerajinan. Kita mau jaga hati kita. Kita mau bertumbuh
Supaya apa? Supaya kerajinan kita tetap menyala-nyala. Supaya roh kita menyala-nyala. Mezbah kita tidak padam, roh kita menyala-nyala, saudara. Betapa penting roh itu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ayo kita, mungkin ada yang sudah mulai malas, mungkin ada yang hati saudara mulai terikat dengan hal-hal dunia, atau mungkin saudara mulai terkena angin pengajaran yang salah. Dan saya mau tutup dengan satu judul kecil lagi, yaitu mengapa kok kita ini perlu menyala-nyala bagi Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus ingat bahwa tugas kita ini belum selesai. Amin. Tugas saudara dan saya masih belum selesai. Masih banyak hal-hal yang Tuhan mau percayakan kepada saudara dan saya. Tugas ini belum selesai. Baik pribadi, baik secara jemaat keseluruhan. Tugas kita masih banyak. Kita harus punya roh yang menyala-nyala untuk bisa menunaikan tugas ini, saudara. Kita perlu roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita tunaikan tugas pelayanan kita, saudara. Yang kedua, mengapa kita perlu menyala-nyala? Karena waktunya sudah singkat. Tidak banyak lagi, saudara. Tidak banyak lagi waktu yang tersisa untuk kita berbuat sesuatu. Kalau kita mau berbuat cepat, kita harus bertindak. Waktu bekerja ini semakin singkat. Yesus berkata, bekerjalah selagi hari siang. Kalau sudah malam tidak bisa bekerja. Mau bekerja malam hari percuma wis. Kalau mau bekerja ya ini saatnya. Selagi hari siang. Saudara mau berkorban ini saatnya. Saudara mau melakukan sesuatu ini saatnya. Bekerjalah selagi hari siang. Waktunya sudah singkat. Dan yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu berkobar menyala-nyala? Karena ada upah menanti. Saya yakin saudara tidak bekerja untuk upah. Tapi tidak ada salahnya untuk menyemangati kita, bukan? Dan upah di sini bukan upah dunia, tetapi upah itu upah yang kekal, saudara. Upah yang kekal di sorga. Ya, kalau upah di dunia ini cuma seberapa sih waktunya. Tapi ini upah yang Tuhan sediakan, ini upah yang kekal, yang selama-lamanya. Itu yang dilihat oleh Musa, sehingga dia kesampingkan semuanya. Dia mau melayani Tuhan. Dia tinggalkan kemuliaan, kedudukan Mesir, dan segala sesuatu. Dia lebih memilih bersama-sama umat Tuhan. Karena dia melihat kepada upah. Ada upah yang menanti kita. Saya itu ayo kita benar-benar menyala-nyala dan melayani Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan ayat 17. Aku memberitakan Injil itu tidak ada yang dapat kubanggakan. Karena itu keharusan. Mau tidak mau aku harus memberitakan. Kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Kalau aku rela, maka aku mendapat upah. Katakan aku tidak rela pun, tanggung jawab itu sudah ditaruh di atas pundakku, kata Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara, kayaknya nggak ada pilihan deh. Memang ada saatnya sepertinya, ini kerjaan kan bukan tanggung jawab saya. Kenapa kok sepertinya saya yang bertanggung jawab? Berarti itu memang Tuhan. Paulus juga gitu. Aku nggak punya pilihan. Kalau aku nggak melakukan ini, aku gak melayani Tuhan, aku gak memberitakan Injil, celaka. Tapi kalau aku memberitakan dengan rela hati, maka ada upah menantiku sampai kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.